Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tetap semangat belajar ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Nah, anak-anak, marilah kita mengingat kembali jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Dan yang ketiga, paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan akhir paragraf. Nah, anak-anak, silakan kamu buka buku tema 1, subtema 1, halaman 3. Teks berjudul organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak terdiri dari 2 macam. Yang pertama, alat gerak aktif. Alat gerak aktif yaitu otot, disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Yang kedua, alat gerak pasif, yaitu tulang. Disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Mari mengenal organ gerak hewan. Yang pertama adalah orangutan. Dia berjalan dengan kaki dan memegang dengan tangan. Selanjutnya komodo, termasuk golongan reptil, bergerak melata dengan otot perut, 4 kaki untuk berjalan atau berlari, dan ekor sebagai penunjang. Selanjutnya elang Jawa, termasuk golongan aves atau unggas, berjalan dan bertengger dengan kaki, juga memiliki sayap untuk terbang. Selanjutnya adalah ikan arwana, termasuk golongan pisces, bergerak menggunakan sirip dan ekor untuk mendorong tubuhnya. Selanjutnya adalah katak, termasuk golongan amfibi. Ia melompat dan berenang dengan kaki. Selanjutnya adalah siput, termasuk golongan moluska karena tubuhnya lunak, berjalan dengan kaki, perut yang lebar, dan pipi. Selanjutnya adalah lebah, termasuk golongan insekta atau serangga, yang terbang dengan 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki. Kesimpulan yang anak-anak pelajari hari ini, yang pertama, ide pokok atau gagasan utama adalah inti pembahasan suatu paragraf. Yang kedua, alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Demikian pembelajaran tema 1, subtema 1. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.